Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi kidung pujian, kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jumat Yamugir nomor 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan-Mu supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu.
hukum Tuhan pada minggu Quasi-Modogeneity hari ini, hukum 1 sampai dengan hukum keempat. Kita baca secara responsoria. Hukum ke-1, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa kejahatan kami. Kami sering mendoakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya.
Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa dan pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku.
Epistel pada minggu Quasi-Modogeniti hari ini tertulis pada Wahyu 21 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada suatu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta jemaat dan tata ibadah. 1. Hari ini Minggu tanggal 16 April 2023 adalah Minggu Quasi-Modogeniti dengan topik Minggu diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. 2 Romawi, pelayanan ibadah hari ini tanggal 16 April 2023
dapat kita lihat dalam warta kita. 3 Romawi, berita dan pengumuman. Persembahan ke diakoni sosial. Hari ini Minggu tanggal 16 April 2023 di kebaktian pagi, siang, dan sore kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar setelah khotbah dalam amplop yang diperuntukkan untuk diakoni sosial Huria. Marilah kita memberikan persembahan tersebut demi kemuliaan nama Tuhan. 2. Jemaat baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 14 April 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat kita, yaitu keluarga Bapak Jupiter Opusunggu, Ibu Nesnini Boru Manurung, alamat Jalan Sili 3, RT 05, RW 026, wilayah Jetun. Pindah dari HKBP Tebing Tinggi, Resort Tebing Tinggi, Distrik 14 Tebing Tinggi, Delhi. Semoga jemaat baru ini menjadi jemaat yang baik di gereja kita ini. 3. Jemaat penuh. Mulai hari ini Minggu tanggal 16 April 2023 telah diterima menjadi jemaat penuh keluarga Nyonya Sianipar Rosintan Berliana Boru Napitupulu beserta 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Alamat Perumahan Bintang Metropol Blok C 5 nomor 10, wilayah Hermon. B. Bapak Arlen Tinus Sitorus, Ibu Elizabeth Purnama Boru Pangaribuan beserta 1 orang anak perempuan. Alamat Perumahan Pesona Anggrek Blok F6 nomor 9, wilayah Judea. Pemberkatan nikah. Pemberitahuan pertama. Pada hari Sabtu tanggal 26 April 2023 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya akan diadakan pemberkatan nikah kepada Saudara Martahan Anggi Tampu Bolon, putra dari Bapak Berman Tampu Bolon, Ibu Nurliana Boru Siahaan, alamat Jalan Mawar Dalam 1 nomor 89 RT 04 RW 06 Kalibaru, Medan Satria, wilayah Nasaret. Jemaat HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik 19 Bekasi, dengan Saudari Desiwati Boru Silitonga, putri dari Bapak Linton Silitonga almarhum, Ibu Maslan Boru Simanjuntak, alamat Lumban Said, Kelurahan Onan Runggu 3, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Jemaat GKPI Jemaat Onan Runggu, Resort Onan Runggu. Pertangyangan wilayah. Pertangyangan wilayah tanggal 8 Selasa tanggal 18 April 2023 masuk pukul 20 WIB. Pertama, wilayah Yerusalem. Keluarga H. Siregar Boru Hutahean, Perumahan Harapan Jaya 1, Jalan Gunung Salak, Blok B nomor 302. Wilayah Kanaan, Nyonya Haryanja Boru Tobing, Perumahan SBS, Blok AB 8 nomor 10, Perumahan
Villa Garden. Maksud kami Galilea, keluarga Sitanggang, Boru, Ambarita, perumahan Villa Garden, Jalan Batu Manikam Raya, Blok E nomor 77. Wilayah Judea, B. Sianipar, Boru Sitohang, Jalan Puntan Dewa nomor 57, RT 05 RW 20. Wilayah Sion, B. Sirait, Ibu Boru Silalahi, Kapling Bulak Macan, Jalan Bulak Macan 2 nomor 6. Hari Rabu tanggal 19 April 2023, wilayah Bethlehem, Nyonya Sintua T. Siagian Boru Tampu Bolon, Perumahan Harapan Jaya 2, Jalan Sungai Serayu, Blok D nomor 116. Wilayah Jetun, P. Siagian, Ibu Boru Sitorus, Kapling Rawa Bugel nomor 82, RT 07 RW 025. Efrata, keluarga H. Sitinjak, Ibu Boru Sitanggang, Rawa Pasung. Wilayah Nasaret, Nyonya Huta Barat, Boru Tobing, perumahan Taman Titian Indah, Blok O2 nomor 12B. Pertukaran mimbar pelayanan penuh waktu Distrik 19 Bekasi. Sesuai program kerja Distrik 19 pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 akan diadakan pertukaran mimbar pelayanan penuh waktu sedistrik 19 Bekasi. Acara Paskah dari distrik. A. Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 jam 9 WIB bertempat di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Saung Pedega. Persekutuan Perempuan Distrik PPD HKBP Distrik 19 Bekasi akan mengadakan perayaan Paskah tahun 2023 dengan tema Ia Mendahului Kamu ke Galilea, Jangan Takut. Matius 28 ayat 7 dan ayat 10. B. Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 pukul 15 WIB bertempat di HKBP Jati Murni Persekutuan Naposo Bulung Distrik PND HKBP Distrik 19 Bekasi akan mengadakan perayaan Paskah tahun 2023 dengan tema Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. 8. Sumbangan pembenahan gereja. Gereja kita telah menerima sumbangan dari Saudari Anggi Boru Nababan, wilayah Nasaret, berupa uang tunai senilai Rp500.000. Parhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangannya. Bagi jemaat yang terbuka hatinya untuk menyumbang, bisa menyerahkan sumbangan tersebut ke gereja atau menghubungi bagian Parartaon. Keuangan. Laporan keuangan gereja dapat kita lihat di warta kas saldo keuangan gereja per tanggal 16 April 2023 sebagai berikut. Huria dan diakoni Rp254.185.017. Pusat Rp8.271.610. Pembangunan atau perawatan
Rp123.306.200, Transitoria Rp2.975.000, sarana jalan dan parkir Rp96.639.000. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan pada minggu ini. Kiranya persembahan kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Ulang tahun. Jumlah jemaat yang berulang tahun dalam satu minggu ini sebanyak 43 orang. Parhalado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita. Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Demikian warta jemaat dalam satu minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selama hidup di dunia, hatimu tulus
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian, dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan pada minggu ini, Minggu Quasi-Modogeniti, dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai 27, saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah-tengah bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ada lagu sekolah minggu yang saya kira semua kita sudah tahu, tapi tidak perlu kita nyanyikan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu, sebab Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Benar, itu benar, sangat benar. Setiap saat kita diamati oleh CCTV-nya Tuhan. Tetapi bukan hanya tindakan kita saja yang dilihat, yang disorot setiap saat. Bukan ketika kita berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu pun kita disorot. Artinya yang disebut hati-hati gunakan ini dan itu adalah panca indera, tetapi ada yang mendorong kita melakukan itu adalah hati, pikiran. Kalau ini tidak ada ya guru sekolah minggu ya, hati-hati gunakan hatimu, itu tidak ada ya. Hati-hati gunakan pikiranmu, tidak ada. Hanya disebut panca indera. Nats ini mau mengatakan betapa rusaknya, bobroknya hati, pikiran, iman dari umat Israel pada masa Yehezkiel bernubuat ini. Membuat hati Tuhan sangat-sangat sedih, digambarkan seperti hati manusia yang selalu disakiti. Pernah disakiti oleh seseorang? Kalau yang pelajar sini mungkin belum, pikirannya ke pacaran belum. Tapi mungkin bisa teman di sekolah. Ada begitu loh, saya tahu di SD
terbawa-bawa terus sampai tua. Ada kuatoi, kenapa? Naberuon tiki SD hami, padahal sudah punya cucu, masih dia ingat. Gambaran orang yang tersakiti, hatinya yang tersakiti, apalagi kalau sudah berkali-kali dibully, berkali-kali tanpa ada kesalahannya, mungkin ini akan tersimpan dalam. Tuhan mengalami hal yang sama. Hanya bedanya kalau kita manusia, kita disakiti menyimpan di dalam hati dan dendam. Dan ketika kita melihat orang yang menyakiti hati kita, susah, sedih, atau celaka, kita bangga, kita senang, kita tertawa. Itu kalau kita manusia. Tetapi kalau Tuhan tidak, hatinya sakit, hatinya sedih, hati Tuhan teriris karena Tuhan tidak mau kita mati di dalam dosa. Tuhan tidak mau kita mati di dalam kejahatan kita. Supaya kita semua umatnya bertobat, memperoleh kehidupan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi ibarat CCTV itu, semua dilihat. Dilihat juga hati kita, tulus tidak, benar tidak. Seperti lagu sebelum khotbah ini, bisa bagian multimedia and fokus, lagu tadi sebelum khotbah nomor 248 ini, Tuhan menginginkan selama hidup di dunia hatimu tuluslah. Dan firman Tuhan ingatlah kekal selamanya, bak pohon seperti pohon yang baik hidupmu, lebatlah buahnya, daunnya hijau dan teduh, ya teladanilah. Terus mau menggambarkan kehidupan orang percaya itu, anak-anak Tuhan itu harus bisa menjadi berkat di mana orang bisa merasakan, bisa melihat kebaikannya, terpancar dari sikapnya, dari perbuatannya, dari cinta kasihnya. Itu yang diinginkan Tuhan, tetapi itu tidak muncul dari umat Israel ketika itu. Akhirnya Tuhan ambil satu langkah. Walaupun sudah berkali-kali, baik melalui Nabi Yesaya, Yeremia, yang hampir satu zaman, satu era dengan Yehezkel ini, tetapi sudah dikatakan itu, bertobatlah, kalau tidak kalian akan dihukum, kalian akan dibuang. Tetapi tidak peduli, mulai dari istana, pejabat-pejabat, penegak-penegak hukum, kaum-kaum rohaniawan tidak peduli lagi, sudah menajiskan Tuhan. Itu dalam nats ini. Menomorduakan, mungkin menomor terakhirkan Tuhan di dalam hidupnya. Sudah memasukkan dewa-dewa sembahan orang lain ke rumah tangganya, dalam keluarganya, sudah melupakan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Tahun 657 sebelum Masehi, ini nats kita ini sebelum Masehi. Israel Utara sudah lebih dahulu terbuang ke Asyur. Itu tahun 722 sebelum Masehi. Sekarang giliran Israel Selatan yang tetap membandel, hatinya keras. Dan akhirnya dibuang. Datang negara Babel. Waktu itu rajanya Nebukadnezar menjajah, terjadi perang, mereka kalah, Israel kalah, dan penduduknya yang usia produktif, yang masih bisa dipaksa bekerja, jadi budak.
kira-kira usia 18 sampai 40 atau 45 tahun dibawa ini ke Babel, ke negara Babel. Di sana dijadikan budak. Memang ada pemahaman pada masa itu, kalau terjadi perang antara satu bangsa dengan bangsa yang satu lagi, mereka memahami, mereka meyakini bahwa Allahnya, dewa-dewanya yang mereka sembah, yang mereka percayai turut berperang. Bukan hanya bangsa ini melawan bangsa ini, tetapi ilah-ilah, dewa-dewa mereka, Allah mereka turut juga berperang. Pemahaman Israel seperti itu. Mereka begitu menyombongkan, sombong rohani. Bukankah Allah kita jauh melebihi semua? Bukankah Allah kita yang sudah mengalahkan Fir'aun, membuat 10 tulah yang luar biasa, membuat Fir'aun takluk. Mereka lupa. Mereka hanya sombong rohani, tetapi lupa apa tanggung jawab sebagai umat Tuhan. Taat, percaya, setia, berserah. Di masa itu mereka melupakan Tuhan. Itulah kejadian pada masa itu. Akhirnya mereka dibuang ke negara Babylon. Dijajah selama lebih 50 tahun. Dan Nats ini mereka sadar. Dari kekuatannya mereka tidak bisa keluar dari masa sulit itu. Tetapi Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan ayat 22. Bukan karena kamu aku bertindak. Sekali lagi, bukan karena kamu aku bertindak. Hai kaum Israel. Jadi kalau kita baca ini, nama kita pribadi boleh diganti di hati kita. Israel itu, kaum Israel itu boleh sebut namamu secara di hati ya. Bukan karena kamu aku bertindak. Ini firman Tuhan. Hai, ini nama kita. Hai kamu yang selama ini menomorduakan Tuhan. Tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa di mana kamu datang. Allah yang bertindak. Dan itu dibuktikan. Mereka bisa melihat, tidak ada kekuatan mereka lagi, mereka sudah tidak berdaya untuk keluar dari perbudakan itu, dari masa-masa sulit itu. Tetapi karena kasih Tuhan, mengizinkan itu terjadi supaya mereka sadar, supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka insaf dengan segala dosa-dosanya, dan memang itu terjadi. Ternyata hukuman itu penting menyadarkan kita. Tetapi jangan sampai dihukum dulu. Jadi orang tua kan mau menghukum anaknya yang salah. Bukan orang tua yang baik kalau membiarkan anaknya sudah berbuat salah, berbuat nakal jahat. Orang tua harus menghukum walaupun hatinya tidak sekejam hukumannya itu. Tetapi supaya dia ingat, tidak berbuat salah lagi. Orang tua dengan kasihnya menghukum anak ini. Demikian juga Tuhan Allah. Minggu ini bisa cepat pelajar sidis sebut bersama-sama nama minggu ini biar lengket di otak. Namanya, ini dari tadi nggak nyimak, ada 8 orang tadi ada serius menyimaknya, konsentrasi. Nama minggu hari ini apa? 1, 2 ya. Kurang kuat. Kurang kuat. Wah, kurang kuat padahal memang tidak ada disebut. Quasimodogeniti, 1, 2 ya.
Quasimodogeniti. 1, 2 ya. Ini punya makna. Artinya seperti bayi yang rindu akan susu yang murni. Sebenarnya aslinya seperti bayi yang haus akan ASI, air susu ibu. Harus seperti itulah hidup kita saat ini. Kamu dibesarkan oleh air susu ibu. Kamu dibesarkan dalam kandungan 9 bulan. Jadi jangan suka melawan sama orang tuamu. Sejelek apapun orang tuamu itu, perjuangannya ketika membawa-bawamu dalam kandungan, dalam rahim luar biasa. Kalau kamu sekarang bisa cantik, bisa ganteng, itu karena air susu ibu dibesarkan. Kalau ada gempa, bayi tidak takut, tidak masalah, mau gempa, mau runtuh, apa yang penting ibuku ada, apalagi ketika menyusui. Bayi itu tenang karena ada ibunya. Tetapi ketika dilepas, ibunya pergi, haus mulai, dia akan menangis. Dia tidak bisa lepas dari ibunya. Jadi ingat itu, jangan sok. Apalagi nanti kalau sudah punya kerjaan, siapa yang masih punya ibu, jangan sampai sudah tidak ada nafasnya lagi. Baru ingat buat kuburannya, cantik-cantik, tidak ada gunanya. Ujudi ngolukom manean somar lapata be marede manang marhua mareda samu anggo mateau. Itu lagu itu ya, ujudi ngolukom manean. Quasimodogeniti, harus seperti itu hidup kita di hadapan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita harus haus, harus rindu akan firman Tuhan yang murni itu. Mau ada masalah besar, selama saya meyakini, mempercayai Tuhan bersamaku, terhadap siapakah aku takut? Namun seperti anak mau durhaka, saya bersyukur pelaku-pelaku sejarah, walaupun katanya itu mitos, itu dongeng Sampuraga, Malin Kundang, apalagi cerita yang durhaka-durhaka kepada orang tuanya, Tangkuban Perahu itu termasuk juga. Iya, yang jadi perahu itu Malin Kundang itu, yang berdosa kepada orang tuanya, melawan kepada orang tuanya, terkutuk hidupnya. Ini mengingatkan kita, sejelek apapun orang tua kita itu, kita harus hormat. Tidak akan pernah bisa kita balas kasih sayang ibu itu. Itu sebabnya dikatakan surga di telapak kaki Bapak. Salah. Surga di telapak kaki ibu. Walaupun sama ya, baik ibu, baik bapak, orang tua, hormatilah. Ada juga lagu, saya nggak pintar nyanyi tetapi senang dengar lagu. Ini menggambarkan lagu Batak juga. Sesudah bapak orang tuanya mati, dia sukses. Tapi tidak sempat menikmati, melihat anaknya ini sudah sukses, sedih sekali hatinya. Tunjukkanlah supaya orang tuamu bangga. Jangan kalau sudah dia mati, tidak mau supaya kamu kirimin duit ke orang tua kalau sudah sukses, tidak. Tetapi dilihatnya kamu di televisi jadi berkah di sana, wah ibu Tuhan mudo anakku deh, ini anakku si nomor 2 mohon, songono bangga memberitahu, hanya itu saja. Hanya itu saja. Kepada Tuhan itu juga begitu. Tuhan itu akan bangga, ini anakku,
yang taat, yang setia kepada perintahku, kasihku, Tuhan akan bangga. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan begitu sedih ketika dari CCTV-nya Tuhan yang setiap saat melihat kita berontak kepadanya. Pernah ada bertanya begini, kalau Tuhan itu kan maha tahu, Tuhan tahu apa yang terjadi hari ini bahkan besok. Kenapa Tuhan menciptakan Adam, menciptakan manusia kalau sudah tahu berdosa? Kenapa Yesus pakai Yudas Iskariot ini jadi muridnya kalau toh Tuhan sudah tahu dia berdosa? Kenapa harus mengasihi manusia? Jangankan Tuhan. Orang tuamu ya, ketika kamu lahir, orang tuamu tahu. Ini suatu saat akan melawan ini sama aku, akan mau ini membandel ini sama aku, kata orang. Tapi kamu akan dipelihara terus, didoakan terus, dibawa itu di dalam doanya dan tidak dibuang ketika kamu lahir. Nanti ini melawan ini, tidak. Tuhan juga menuntun hidup kita supaya seperti firman Tuhan pada minggu ini. Bersama-sama ayo pelajar Sidih, Quasi-Modogeniti 1-2 ya. Jadilah seperti bayi yang rindu akan susu yang murni. 1 ya. Iya, dan itu juga berlaku buat kita semua. Bersama Tuhan, sesulit apapun kehidupan ini, jangan takut. Amin. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Pada minggu Quasi-Modogeniti ini Tuhan mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh bertobat sebagaimana umatmu Israel yang menjauh darimu. Tuhan yang bertindak mengangkat mereka, memberikan hati yang taat kepadamu. Betapa sering juga kami mendukakan hatimu Tuhan dalam tingkah perbuatan kami, lewat tutur kata kami, bahkan di dalam pikiran dan hati kami yang suka keras, tidak peduli denganmu. Bapa, ampuni kami, kuatkan kami, agar kami memiliki hati yang tulus dan taat. Kiranya roh-Mu yang membaharui hati kehidupan kami sebagaimana topik minggu ini Tuhan. Agar kami melangkah bersama Tuhan selalu. Terima kasih Bapa. Dan kiranya kami juga semakin mengasihi dan menghormati khususnya orang tua kami yang masih hidup, yang sudah membesarkan kami anak-anaknya. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang terbaring di rumahnya atau yang sedang dirawat di rumah sakit. Ada beberapa orang dari jemaat-Mu yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Hamba-Mu berdoa buat kesehatan mereka. Mari Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau pulihkan. Engkau berkati setiap obat yang mereka makan. Engkau berkati setiap tangan-tangan dokter, para medis, dan seluruh peralatan yang dipakai. Kiranya menjadi alat Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat para ibu janda-janda yang dalam kesendiriannya, di dalam mendidik membesarkan anak-anak. Bapa di sorga, Engkaulah penghibur yang sejati. Berikan kekuatan kepada setiap ibu nama balu. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukuri berkat-Mu terhadap jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Dan biarlah kami bisa memakai waktu kami ini mengisi hari kami yang singkat ini seturut kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami atas nama seluruh Majelis HKBP Harapan Jaya bersama semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini mengucapkan kepada seluruh jemaat yang hadir dan juga yang mengikuti secara live streaming, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.